a bushel, I'm gonna let it shine. Hide it under a bushel, I'm gonna let it shine. Hide it under a bushel, I'm gonna let it shine. Let it shine, let it shine, let it shine. Won't let anyone blow it out, I'm gonna let it shine. Won't let anyone blow it out, I'm gonna let it shine. Won't let anyone blow it out, I'm gonna let it shine. Let it shine, let it shine, let it shine. Let it shine till Jesus comes, I'm gonna let it shine. Let it shine till Jesus comes, I'm gonna let it shine. Let it shine till Jesus comes, I'm gonna let it shine. Let it shine, let it shine, let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. Let it shine, let it shine, let it shine. Hai teman-teman, sebelum ibadah kita gosok gigi dan mandi dulu ya. Halo teman-teman, waktu ibadah kita harus memakai baju yang rapi dan sopan. Teman-teman, sebelum beribadah, kita persiapkan hati dengan berdoa. Teman-teman, kalau saat ibadah jangan main game dan main yang lain. Waktu ibadah jangan mengobrol dan menonton yang lain. Beribadah di tempat yang tenang. Teman-teman, saat beribadah tidak boleh hanya tidur-tiduran. Harus sikap yang sopan. Teman-teman, kalau sudah kemudian kita nyanyi bareng-bareng ya. Saat firman Tuhan, dengarkan dengan sungguh-sungguh ya. Teman-teman, yuk kita ikuti ibadah dari awal sampai akhir. Selamat pagi anak-anak semua. Kalian masih di rumah aja? Yuk kita sama-sama ke gereja. Kita memuji nama Tuhan bersama teman-teman yang lain di gereja. Gak usah tunggu ya, jam 9.30 di Kaimtong. Oke, karena kalian masih di rumah, kita sama-sama beribadah di Kaimtong Kids. Kita mau nyanyikan satu buah lagu, Selamat Pagi Bapak. Selamat pagi Roh Kudus.
kasih untuk hari yang baru yang Kau berikan kepada kami. Kami bangun dengan keadaan sehat dan semangat yang baru. Sekarang Tuhan kami siap memuji nama-Mu, kami mau pertolongan-Mu Tuhan, supaya kami dapat memuji nama-Mu dengan segenap hati kami. Pimpin ibadah kami hari ini Tuhan dari awal sampai akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, Lausus sebetulnya pengen tahu kabar kalian yang ada di rumah tuh gimana sih? Baik-baik aja, sehat-sehat aja, atau mungkin ada yang sakit, tapi saya yakin kalau sakit pasti Tuhan sembuhkan. Yuk kita sama-sama menyanyikan lagu Halo Halo, Hello Hello, Ola Ola. Kita bangkit berdiri yuk, biar sama-sama memuji nama Tuhan. Halo, halo, hello, hello, ola, ola. Apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka karena ada Yesus Tuhan. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Sekali lagi. Halo, halo, hello, hello, ola, ola. Halo, halo, hello, hello, ola, ola. Apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Ingat adik-adik, jangan pernah susah, jangan pernah sedih, karena Yesus ada selalu bersertamu. Kita menyanyikan satu buah lagu yang mengingatkan kita bahwa setiap hari Tuhan itu selalu indah. Tuhan Yesus selalu termanis. Dan kita selalu jadi anaknya Tuhan. Senin, Selasa. Engkau tetap raja, Rabu, Kamis, engkau yang termanis, Jumat, Sabtu, ku tetap milikmu, Minggu aku terus memujimu, setiap nafasku engkaulah Yesusku, setiap degup jantungku Yesus segalanya, setiap nafasku engkaulah Yesusku, setiap degup jantungku Yesus segalanya. Sekali lagi ya. Senin, Selasa, engkau tetap raja, Rabu, Kamis, engkau yang termanis, Jumat, Sabtu, ku tetap milikmu, Minggu aku terus memujimu, setiap nafasku engkaulah Yesusku, setiap degup jantungku Yesus segalanya, setiap nafasku engkaulah Yesusku, setiap degup jantungku Yesus segalanya, setiap nafasku engkaulah Yesusku, setiap degup jantungku Yesus segalanya, setiap nafasku engkaulah Yesusku, setiap degup jantungku Yesus segalanya. Adik, jadikan Yesus teman hidup kamu seumur
sepanjang hidup kamu. Yuk kita mau mempersiapkan persembahan kita. Kita berikan yang terbaik untuk Tuhan. Siapkan amplop persembahannya, boleh dimasukkan ke dalam celengan, boleh di scan QR code-nya atau langsung transfer ke rekening gereja. Kita mau persiapkan hati kita juga untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita nyanyikan lagu Jesus is Beautiful. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat-Mu hari ini. Kami bisa memuji nama-Mu, dan saat ini juga kami bisa mempersembahkan sebagian dari berkat yang telah Kau berikan kepada keluarga kami. Tuhan, berkati persembahan ini, biarlah tangan-tangan yang mengelolanya Tuhan, Engkau pakai mereka supaya mereka dapat melakukan yang terbaik untuk kemuliaan nama-Mu. Tuhan Yesus, kami serahkan jam ibadah selanjutnya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi adik-adik yang pinter, yang rajin beribadah. Selamat hari Minggu. Nah, minggu ini Lause mau membawakan cerita. Judul ceritanya adalah Paulus dalam markas dan di hadapan mahkamah agama. Ya, jadi Paulus tuh ada di dalam markas dan juga nanti dihadapkan kepada mahkamah agama. Dan bahan Alkitabnya minggu ini terambil di Kisah Para Rasul. Pasalnya yang ke-22 ayat 23 sampai 30 dan juga pasal 23-nya ayat 1 sampai 11. Ayat hafalan minggu ini Lause ambil di Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebelum cerita, mari adik-adik kita satukan hati, kita minta pertolongan Tuhan. Kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih saat ini kami mau beribadah. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan Tuhan selama 1 minggu ini ya Tuhan. Tuhan sertai Lause yang bercerita, biar apa yang disampaikan sungguh-sungguh berasal dari isi hati Tuhan dan anak-anak boleh menangkapnya, boleh mengerti akan firman Tuhan, mau dengan sabar mengikuti ibadah dari awal sampai akhir sehingga firman itu boleh tertinggal di dalam setiap hati anak-anak.
Karena kami percaya firman itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Karena Tuhan Yesus adalah firman yang telah menjadi manusia, sehingga firman itu boleh menuntun adik-adik untuk bertumbuh di dalam Tuhan dan juga terus bisa berelasi dengan Tuhan sehingga hidupnya boleh dipimpin oleh Tuhan sampai akhir hidupnya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati ibadah pada pagi hari ini dari awal sampai akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, pernah gak melihat suatu kerumunan massa ya? Di sana ada suatu keributan, kerumunannya terjadi keributan. Pernah gak melihat itu? Nah, setelah Paulus berbicara kepada orang Yahudi, terjadilah keributan ya, seperti cerita yang minggu kemarin. Adik-adik tahu tidak? Ada apa yang menyebabkan mereka mengadakan keributan? Kepala pasukan Romawi juga ingin mengetahui, adik-adik, apa yang menyebabkan keributan itu? Nah, minggu kemarin adik-adik sudah mendengar Paulus bersaksi kepada orang-orang Yahudi. Tetapi orang-orang Yahudi itu tidak menerima sehingga terjadi keributan. Padahal maksud Paulus itu bagus ya. Dia mau menyampaikan firman Tuhan supaya orang-orang Yahudi itu boleh percaya kepada Tuhan. Karena pengalaman Paulus juga yang dia jalankan dahulu itu tidak benar ya. Dia menemukan kebenaran, dia mau menyampaikan kepada orang-orang Yahudi itu. Mereka ribut, adik-adik. Mereka mulai berteriak-teriak. Malah berkatakan kepada Paulus, orang ini harus dibunuh. Ia tidak layak hidup. Waduh adik-adik. Padahal Paulus mempunyai maksud yang baik. Dia mau menyampaikan firman Tuhan. Mereka terus berteriak sambil melemparkan jubah mereka dan menghamburkan debu ke udara. Karena itu kepala pasukan memberi perintah untuk membawa Paulus ke markas ya, supaya tidak terjadi keributan lagi. Paulus itu dibawa ke markas dan dibawa untuk diperiksa. Diperiksa tuh adik-adik, Paulus itu mau sambil dicambuk ya, supaya dia mau mengaku dan menyatakan sesuatu yang benar. Supaya dapat mengetahui sebabnya orang banyak itu berteriak-teriak itu kenapa terhadap Paulus ya. Tetapi ketika Paulus diikat untuk dicambuk, berkatalah Paulus kepada perwira yang bertugas, bolehkah kamu mencambuk seorang warga negara Roma? Apalagi tanpa diadili. Nah ini sebenarnya kan gak boleh, dia melanggar gitu ya adik-adik. Nah, mendengar perkataan itu, perwira itu melaporkan kepada kepala pasukan. Katanya, tolong pikirkan lagi untuk mencambuk. Sebab orang ini adalah warga negara Roma. Maka datanglah kepala pasukan itu kepada Paulus dan bertanya langsung kepada Paulus ya. Apakah kamu warga negara Roma? Apa jawab Paulus adik-adik? Benar, karena memang Paulus itu benar, dia dilahirkan di Roma, jadi dia termasuk warga negara Roma. Maka mereka yang harus mencambuk dia segera mundur. Dan kepala pasukan itu juga menjadi takut karena menyalahi aturan ya. Nah tetapi kepala pasukan itu ingin mengetahui adik-adik. Dia ingin mengetahui tuduhan orang-orang Yahudi kepada Paulus itu apa. Karena itu pada keesokan harinya, ia menyuruh mengambil Paulus. Paulus itu dipenjara, diambil dari penjara itu dan memerintahkan supaya imam-imam kepala mengambil seluruh mahkamah agama berkumpul. Ya, jadi artinya si Paulus ini mau dibawa kepada persidangan mahkamah agama. Ya, nah dalam sidang itu si Paulus tuh menatap anggota-anggota sidang mahkamah agama itu dengan baik-baik. Lalu ia berkata, saudara-saudara, sampai hari ini saya hidup baik di mata Allah tanpa rasa bersalah di dalam hati. Lalu Imam Besar Ananias itu menyuruh supaya salah seorang yang berdiri
di samping Paulus itu menampar mulutnya, ya. Lalu Paulus berkata kepada Ananias, Allah akan menampar engkau, hai orang yang hanya berpura-pura baik, ya. Imam-imam itu berpura-pura baik saja, ya. Engkau duduk di situ katanya, ya, mengadili saya menurut hukum Taurat. Padahal engkau sendiri melanggar hukum Taurat dengan menyuruh orang untuk menampar saya. Nah, lalu mereka yang berdiri dekat Paulus berkata, berani sekali kamu menghina imam besar, hamba Allah. Dan Paulus menjawab, saudara-saudara, saya tidak tahu bahwa dia adalah imam besar. Karena ada tertulis, janganlah kamu menghina pemimpin bangsamu. Lalu Paulus sudah mengetahui, ya. Paulus melihat situasi. Tuhan juga memberikan hikmat kepada Paulus. Dalam sidang itu terdiri dari dua kelompok adik-adik, yaitu kelompoknya Saduki dan kelompoknya Farisi. Nah, sedangkan si Paulus ini dia orang Farisi. Jadi ia berseru, saudara-saudara, saya adalah orang Farisi. Dan bapak saya juga seorang Farisi. Hari ini saya diadili karena keyakinan saya, yaitu bahwa orang-orang yang sudah mati akan dihidupkan kembali. Sesudah Paulus berkata begitu, maka terjadilah perselisihan yang besar antara dua kelompok, ya, kelompok yang tadi Farisi dan Saduki, ya. Dan sidang mahkamah itu terbagi menjadi dua, terpecah. Nah, hal itu terjadi adik-adik karena kelompok Saduki itu mengajar bahwa sesudah manusia itu mati tidak akan ada kehidupan kembali. Dan mereka yang tidak percaya bahwa ada malaikat-malaikat atau roh-roh. Tetapi orang Farisi berbeda keyakinannya. Dia percaya kepada semua hal yang ada itu. Jadi orang Farisi percaya gitu, ada kebangkitan orang mati. Nah, jadi yang satu percaya ada kebangkitan, yang satu tidak percaya. Jadi mereka saling ribut, ya. Karena itu terjadilah keributan besar adik-adik. Lalu beberapa orang ahli Taurat yang juga anggota kelompok Farisi berdiri dan memprotes dengan keras, ya, berkata kepada mereka, menurut kami orang ini sama sekali tidak bersalah. Mungkin benar ada malaikat atau roh yang berbicara kepadanya. Akhirnya perdebatan itu menjadi semakin besar dan berbahaya. Nah, jadi si kepala pasukan itu mengambil inisiatif untuk menyelamatkan si Paulus, ya, soalnya bahaya ini, bahkan terjadi keributan yang besar. Jadi dia menyuruh tentaranya untuk menyelamatkan Paulus dari tengah-tengah mereka dan membawa dia ke markas, ya. Nah, pada hari itu Tuhan berdiri di samping Paulus dan berkata, jangan takut, sebagaimana Paulus sudah bersaksi tentang Tuhan di Yerusalem, begitu jugalah Paulus akan bersaksi tentang Tuhan di Roma. Nah, adik-adik sudah dengar cerita yang Lause ceritakan tadi, adik-adik ngerti nggak? Coba Lause tanya, ya. Siapa yang terus berteriak sambil melemparkan jubah mereka dan menghamburkan abu ke udara tadi? Nah, mereka adalah orang-orang Yahudi, rakyat, ya, orang-orang Yahudi. Nah, siapa yang memberikan perintah untuk membawa Paulus ke markas dan menyuruh memeriksa dan mencambuk dia, yaitu kepala pasukan Roma. Tetapi ketika Paulus diikat untuk dicambuk, apa yang dikatakan Paulus kepada perwira yang bertugas? Paulus berkata, bolehkah kamu mencambuk seorang warga negara Roma, apalagi tanpa diadili? Nah, ya. Terus bagaimana selanjutnya?
setelah mereka mengetahui bahwa Paulus warga negara Roma, mereka yang harusnya mencambuk dia segera mundur. Ya. Dan kepala pasukan itu juga takut setelah ia tahu bahwa Paulus yang ia suruh ikat itu adalah orang Roma. Ya, adik-adik. Nah, sebenarnya apa sih yang diinginkan kepala pasukan sehingga Paulus diperiksa? Kepala pasukan itu sebenarnya hanya ingin mengetahui dengan teliti apa yang dituduhkan orang-orang Yahudi itu kepada Paulus. Nah, setelah kepala pasukan itu gagal mencambuk Paulus, ya, karena Paulus orang Roma, jadi dia nggak bisa mencambuk Paulus. Tapi kemudian apa yang dilakukan oleh kepala pasukan itu? Kepala pasukan itu pada keesokan harinya menyuruh mengambil Paulus dari penjara, memerintahkan supaya imam-imam kepala dan seluruh mahkamah agama berkumpul. Lalu ia membawa Paulus dari markas dan menghadapkan mereka kepada imam-imam besar itu di pengadilan mahkamah agama. Ya, jadi setelah gagal dia usahanya yang lain, di markas gagal dia membawa ke mahkamah agama. Ya, waktu Paulus disidangkan di mahkamah agama, adik-adik, ia terdiri dari beberapa kelompok. Coba, tadi kan terjadi perselisihan, ya. Perselisihan itu disebabkan karena di dalam sidang itu terdiri berapa kelompok, adik-adik? Terdiri dari 2 kelompok. Ya, kelompoknya apa aja? Kelompok Saduki dan kelompok Farisi. Mengapa terjadi keributan? Karena kelompok Saduki mengajar bahwa sesudah manusia mati tidak akan ada kehidupan kembali. Ya, sedangkan orang Farisi percaya kepada kebangkitan orang mati. Nah, akhirnya perdebatan itu menjadi semakin besar dan membahayakan. Tindakan apa yang diambil oleh kepala pasukan itu? Dia menyuruh tentaranya untuk menyelamatkan Paulus. Ya, jadi Paulus itu selamat, tidak jadi dicambuk, juga dia selamat dari persidangan mahkamah agama itu. Ya, nah pada malam itu Tuhan berdiri di samping Paulus. Apa yang Tuhan katakan kepada Paulus? Nah, Tuhan mengatakan jangan takut. Sebagaimana kamu sudah bersaksi tentang aku di Yerusalem, begitu jugalah kamu akan bersaksi tentang aku di Roma. Adik-adik, apa yang dapat dipelajari dari cerita firman Tuhan ini? Paulus berani bersaksi, adik-adik, dan mau menderita untuk Tuhan. Dan Tuhan melepaskan Paulus dari tindakan kekerasan kepala pasukan dan tentara Roma, juga terhadap imam besar. Ya, jadi Tuhan itu selalu menyertai orang-orang percaya seperti Paulus, ya, sehingga dia bisa terhindar. Ya. Dan bagaimana Tuhan melepaskan Paulus? Sebenarnya banyak cara kalau adik-adik membaca Alkitab dari tokoh-tokoh Alkitab, ya. Banyak cara Tuhan untuk menyelamatkan. Tetapi kali ini Tuhan menyelamatkan Paulus melalui logikanya, pemikirannya, hikmat Tuhan. Ya. Pertama-tama, waktu mau dicambuk, Tuhan mengingatkan kepada Paulus supaya Paulus memberitahukan bahwa ia adalah warga negara Roma. Sehingga Paulus terlepas dari penyambukan. Jadi Paulus tidak jadi dicambuk, ya. Itu kenapa? Karena ada hikmat Tuhan. Nah, yang kedua, nah, kan Paulus sudah dibawa ke markas, dia juga dihadapkan kepada mahkamah agama. Nah, kedua kalinya setelah gagal pasukan mencambuk Paulus, kepala pasukan itu, ia menghadapkan ke mahkamah agama. Tetapi di situ Tuhan memberikan jalan keluar kepada Paulus melalui hikmat, ya. Sehingga Paulus diingatkan Tuhan untuk dapat melihat situasi bahwa anggota sidang itu terdiri dari sebagian orang Saduki dan sebagian orang
Farisi, ya, di mana kelompok Saduki mengajarkan bahwa sesudah manusia mati tidak akan ada kehidupan kembali. Sedangkan orang Farisi percaya bahwa ada kebangkitan orang mati. Dan Tuhan juga bekerja melalui kepala pasukan, sehingga kepala pasukan itu dengan sigap, ya, dalam keadaan ribut itu dia menyelamatkan Paulus. Jadi adik-adik, pesan Lause ya, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, percaya kepada Tuhan dan hiduplah bersandar kepada Tuhan. Sebab Tuhan itu turut bekerja dalam segala situasi dan keadaan untuk mendatangkan kebaikan bagi adik-adik dan Lause. Sebab ia adalah sebab kita ini adalah orang-orang yang mengasihi Tuhan. Sebagai orang-orang yang dipanggil sesuai dengan rencana Tuhan. Puji Tuhan, adik-adik. Amin. Nah, sekarang kita menghafal ayat ya adik-adik ya. Tadi ayat hafalannya apa? Roma 8 ayat 28. Ya, jadi kalau menghafal ayat, jangan lupa adik-adik juga membacakan ya alamatnya. Jangan langsung kata-katanya, tapi ingat kata-kata itu ada di Roma 8 ayat 28. Ya, Roma 8 ayat 28 berkata, kita tahu sekarang. Ya, adik-adik dan Lause tahu sekarang ya, bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ya, sekali lagi ya adik-adik ya, sambil dihafal. Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Amin. Mari adik-adik kita tutup di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan. Biarlah Tuhan firman itu boleh kami ingat dan boleh kami simpan di dalam hati kami, supaya firman itu tetap tinggal di dalam hati kami, karena firman itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Kami hidup, bukan kami lagi yang hidup, tetapi Yesus yang hidup di dalam kami, di dalam Lause, di dalam adik-adik. Sehingga kami boleh dituntun oleh Tuhan dari hari ke hari untuk makin dewasa dan bertumbuh di dalam Tuhan, di dalam iman dan kerohanian. Tuhan, kami mau serahkan juga hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Tuhan sertai adik-adik dari hari ke hari sampai minggu depan. Dan Tuhan berikan kesempatan kepada kami untuk dapat beribadah lagi di minggu yang akan datang. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terpujilah namamu sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, berdoa. Amin. Terima kasih adik-adik. Sampai jumpa lagi minggu depan. God bless you. Tuhan Yesus memberkati adik-adik. Amin. Adik-adik, firman Tuhan sudah kamu dengar. Sekarang kita mau menerima doa berkat. Kita nyanyikan Bapa, terima kasih.
Anak-anak sekalian, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa berkarya di dalam hidupmu, sehingga engkau semakin mengenal Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat, dan Allah Roh Kudus yang akan menolong engkau memahami kebenaran dan menghidupi kebenaran demi kemuliaan Allah Tritunggal sampai Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Amin. Ayo adik-adik, kita tangkap jiwa, kita sama-sama cari teman-teman kita yang belum percaya, kita kenalkan mereka dengan Tuhan Yesus. Kita nyanyikan lagu Cari Jiwa Bersama Yesus. Kita cari jiwa bersama Yesus, bawa kabar keselamatan. Cari jiwa bersama Yesus, segenap hati. Tangkaplah jiwa. Tangkaplah jiwa. Cari jiwa bersama Yesus, bawa kabar keselamatan. Cari jiwa bersama Yesus, bersama-sama. Tangkaplah jiwa. Tangkaplah jiwa. Tangkaplah jiwa. Tangkaplah jiwa. Oke adik-adik, sampai minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.